Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Rati TV dan pendengar Radio FM dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dede Setiawan kembali hadir menjumpai Anda untuk Selamat Malam Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Untuk edisi hari ini yaitu Rabu 19 Juli 2017. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menemani malam hari Anda dengan perbincangan kita malam hari ini yaitu mengenai mewujudkan harapan dan impian anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2017 esok. Dan yang pasti pemirsa Rati TV dan pendengar Radio FM, Anda juga dapat bergabung bersama kami. Kami membuka kesempatan bagi Anda di line telepon kami di 0287 382453 ataupun bisa melalui line SMS kami di 0821 333 55547. Sekali lagi di 0821 333 55547. Baik, Hari Anak Nasional digelar 23 Juli 2017 dan dipusatkan di Pekanbaru Riau dengan tema perlindungan anak dimulai dari keluarga. Salah satu alasan mengambil tema tersebut adalah peranan awal dalam menentukan anak dimulai dari keluarga. Tidak kalah penting peran orang tua dan lingkungan dalam optimalisasi perkembangan dan pertumbuhan anak, dalam hal ini tumbuh kembang anak, serta dalam mengantar anak dalam mewujudkan harapan dan impian anak. Pemerintah Kabupaten Kebumen sendiri memiliki banyak program, bahkan Kabupaten Kebumen meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Seperti apa peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Kebumen, serta apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen dan yang seharusnya diberikan orang tua pada anak agar menjadi generasi penerus masa depan bangsa. Malam hari ini sudah hadir di studio Rati TV, yaitu ada beliau Bapak Haji Muhammad Amiruddin SIPMM selaku Kepala Dispermades P3A Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Pak Amir. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa Rati TV dan mendengar radio FM dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Mas, jadi Alhamdulillah, sehat baik ya Pak. Baik, malam hari ini kita akan berbincang mengenai mewujudkan harapan anak dan impian anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2017. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, silakan kami membuka kesempatan bagi Anda di line telepon kami di 0287 382453 ataupun bisa melalui line SMS kami di 0821 333 55547. Dan untuk tayangan Rati TV Kebumen juga dapat Anda saksikan secara streaming di www.streaming.ratitelevisi.com ataupun melalui Facebook Live di Kebumen On TV. Langsung saja kita akan berbincang bersama narasumber kami, yaitu Bapak Haji Muhammad Amiruddin SIPMM selaku Kepala Dispermades P3A mengenai tema kita malam hari ini, mewujudkan harapan dan impian anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Baik Pak, mengenai tema kita malam hari ini memperingati Hari Anak Nasional yang akan diadakan di Pekanbaru Riau nanti tanggal 23 Juli. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak, ini mengenai peringatan Hari Anak Nasional ini. Ya, berkaitan dengan Hari Anak Nasional yang akan diselenggarakan tanggal 23 Juli di Pekanbaru Riau, alhamdulillah yang pertama kami sampaikan Kabupaten Kebumen termasuk kabupaten yang dianggap kabupaten layak anak. Di mana nanti kriteria apa memang belum bisa disampaikan, tetapi berdasarkan yang kami sampaikan adalah kita masuk dalam kategori media, tetapi nanti hasilnya tentu akan diberikan pada saat hari H itu. Kemudian kita sangat berharap bahwa tema yang diusung bahwa perlindungan anak dimulai dari keluarga itu betul-betul pada saatnya di Kabupaten Kebumen itu bisa lebih dihayati betul oleh masyarakat, karena kita tahu bersama bahwa pendidikan anak, kemudian tumbuh kembang anak, kemudian perlindungan anak itu memang dimulai dari keluarga. Betul. Kita tahu bersama bahwa banyak anak-anak yang kemudian tumbuh tidak sesuai harapan, biasanya banyak dilatar belakangi oleh keluarga yang mungkin kurang harmonis, keluarganya yang mungkin kurang sakinah, sehingga efeknya adalah kepada anak-anak. Karena itu kita berharap bahwa anak-anak di Kebumen itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Ada perlindungan dari orang tua, ada kasih sayang dari orang tua, ada hak untuk berpartisipasi ketika ada musyawarah di keluarga. Insya Allah anak-anak kita akan merasa at home ketika di rumah kita. Tidak kemudian
merasa lebih nyaman ketika berada di luar rumah. Tentu ini menjadi berbahaya karena anak-anak tidak terkontrol perkembangannya. Saya kira seperti itu, Mas. Baik, Pak Amir, ini mengenai tema kita malam hari ini dan juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dengan tema perlindungan anak dimulai dari keluarga. Artinya memang keluarga di sini menjadi salah satu tombak atau salah satu agen yang berperan dalam membentuk karakter anak. Nah, sebetulnya seberapa pentingkah keluarga dalam membentuk karakter anak, Pak? Ya, kalau kita berpikir sederhana, dulu ada pepatah orang tua kita mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya memang perilaku orang tua itu kebanyakan mirip dengan perilaku anak. Sehingga ketika anak sebenarnya sebagian orang mengatakan misalnya begini, seorang anak perempuan biasanya lebih dekat kepada bapaknya. Kemudian seorang anak laki-laki cenderung dekat kepada ibunya. Kenapa? Karena memang anak-anak itu banyak orang berpendapat jatuh cinta pertama ya pada ibunya atau bapaknya. Sehingga memang idola contoh terbaik kemudian yang dibanggakan itu ya orang tuanya. Dan kita juga bisa lihat betul bahwa orang Jawa dulu mengatakan kalau mau menikah misalnya kan orang mengatakan bibit ya. Iya. Nah, tentu ini saya kira berdasarkan ilmu titen saya kira. Oh, kalau bapaknya baik, mbahnya baik, mbah buyutnya baik, insya Allah cucunya baik. Itu barangkali ini menunjukkan bahwa peran keluarga yang luar biasa besar untuk menentukan perilaku, karakter dan sikap anak itu jadi. Baik, Pak. Selain keluarga, lingkungan juga menjadi salah satu agen juga yang berperan di situ untuk membentuk karakter anak. Bahkan mungkin saat-saat ini, Pak, mungkin di era yang sudah modern ini bahkan anak mempunyai karakter yang berbeda dengan orang tuanya dikarenakan lingkungan. Artinya kan peran lingkungan ini juga berpengaruh begitu, Pak? Saya kira iya, jadi lingkungan memang cukup berpengaruh ya. Tetapi menurut kami sampai hari ini orang tua tetap dominan. Orang tua tetap dominan untuk menjadi contoh terbaik bagi anak-anaknya. Saya kira lingkungan juga punya pengaruh ya, punya pengaruh yang kuat sehingga kita juga ketika punya anak harapannya tentu bergaul dengan orang-orang yang baik sehingga menjadi anak-anak yang baik. Kemudian manakala ada anak-anak yang cenderung bergaul yang kurang baik, tentunya kita ada kontrol dan seterusnya. Tetapi itu barangkali bukan faktor utama. Faktor yang paling utama menurut saya tetap keluarga. Tetap keluarga. Sejauh keluarganya bagus, harmonis, sakinah, saya kira lebih menjamin anak-anaknya menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik gitu. Tetapi tentu lingkungan berpengaruh sehingga orang biasanya memang juga mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Lingkungan itu bisa teman, karena lingkungan hari ini tuh tidak selalu lingkungan dalam arti geografis. Mungkin Mas Dedi atau teman-teman di sini, teman-teman penyiar bisa saja rumahnya dekat dengan si A. Tetapi komunikasi efektifnya mungkin dengan orang yang jauh 10 kilo gitu loh. Atau bahkan ketika kita punya handphone itu mungkin saya jajar begini kan, tetapi ya hanya dekat di mata tetapi jauh di hati, karena saya pegang HP, Mas Dedi pegang HP, kemudian saya WA-an dengan orang lain, atau bahkan suami istri jajar begitu habis pulang kerja, duduknya sih jajar begitu loh, tapi komunikasinya dengan orang lain. Nah, anak juga bisa terjadi begitu, anak dengan bapak mungkin duduknya jajar begitu, tetapi komunikasinya dengan orang lain. Nah, inilah mungkin kita juga butuh membangun barangkali. Ketika kita lagi ketemu dengan anak dan istri di rumah, semuanya itu dilarang pegang HP. Mungkin perlu, Pak, karena jangan sampai kualitas pertemuan kita dengan anak sekedar ketemu saja secara fisik, tetapi sebenarnya tidak ada transfer knowledge, tidak ada transfer karakter gitu loh. Mungkin bisa digalakkan hari ini kalau ada anak istri kumpul begitu, semua HP tidak dipegang, kecuali kalau ada berdering lain ya. Mestinya mungkin perlu itu disosialisasikan. Sekarang banyak sekali, Mas, bahwa pertemuan fisik begini dekat begitu, atau mungkin kalau kita lihat di kendaraan atau mungkin di tempat-tempat umum berhimpitan 5 jam tapi juga nggak pernah nanya gitu kan. Ini tangannya yang bunyi terus, tangannya yang gerak terus.
Nah ini jadi lingkungan saya kira juga perspektifnya sudah berbeda dengan 20 tahun yang lalu barangkali. Betul. Lingkungan ya bisa lingkungan di dunia maya, itu juga mungkin lebih berpengaruh. Iya, bahkan mungkin itu bisa membentuk anak menjadi antisosial, begitu Pak. Bisa jadi, Ya, Pak. Karena mungkin anak-anak zaman sekarang biasanya lebih asik dengan gadgetnya daripada ngobrol dengan orang tuanya, sehingga kualitas saat berkumpul dengan orang tua ini menjadi berkurang. Bahkan anak-anak mungkin ketika punya masalah, anak-anak lebih cenderung menceritakan kepada temannya mungkin yang dekat begitu dibandingkan dengan orang tua. Nah ini bagaimana untuk mengatasi itu sebetulnya Pak? Ya kalau barangkali sederhananya barangkali gini Pak, kalau di sekolahan saya sepakat sih, sekolahan yang melarang anak-anak itu pegang HP. Begitu masuk sekolah barangkali HP ditaruh di laci begitu, di laci kelas, di depan kelas ada laci besar, mungkin taruh di laci, dikunci sama guru, bisa diambil nanti setelah usai sekolah, sehingga mungkin bapaknya atau orang tuanya nanti bisa kontak sudah selesai belum sekolahnya. Tapi kalau di kelas pegang HP berbahaya menurut saya. Rapat-rapat di dinas barangkali juga begitu rapat dimulai assalamualaikum begitu sampai alhamdulillah selesai, mungkin tidak boleh pegang HP pejabatnya mungkin itu. Karena bisa jadi pembicara ngomongnya banyak, di sini yang mendengarkan pegang gadget semua, itu nggak nyambung nanti gitu loh. Mungkin ini perkembangan yang menurut saya negatif dengan adanya HP ini, sehingga mungkin kalau di sekolahan ya seperti itu, begitu masuk sekolah mungkin HP sudah langsung di-strap oleh guru, dimasukkan dalam satu kotak begitu, bisa diambil hanya manakala jam sekolah sudah usai. Nah kalau di keluarga tentu tergantung kepala keluarga masing-masing kesepakatan di situ. Tetapi saya sepakat begitu suami istri ketemu begitu, kemudian anak ada di situ, kita sepakati HP tidak disentuh. Nah kecuali kalau ada bel berbunyi ya. Orang ketika WA begitu ke kita, mitra kerja kita WA misalnya, saya kira kalau tidak dijawab dalam waktu 5 menit, kemudian kan di situ ada laporannya, oh belum dijawab. Kalau memang betul-betul urgent kan bisa terus call dia kan, call lah. Nah ketika call itulah maka oh ini urgent diangkat. Tapi kalau sudah WA SMS tidak ditindaklanjuti dengan telepon, saya kira nggak perlu dijawab. Sehingga kalau saya sih berharap nanti begitu ketemu kumpul begitu berlima, berempat, bertiga, suami istri anak itu sudahlah HP dimatikan. Bahkan termasuk kita juga sering melihat bukan hanya anak-anak, ketika ada orang tua kita datang berkunjung ke rumah kita, ngobrol sama bapaknya aja sambil WA-an begitu. Itu toto kromonya kalau di kita sudah hilang kan gitu loh. Adat ketimurannya menghargai orang tua yang lagi bicara sudah hilang. Jadi saya kira ini bagian dari efek negatif teknologi gitu yang harus disikapi dengan baik. Baik Pak. Nah ini kan artinya memang ada faktor-faktor dari luar yang bisa mempengaruhi anak-anak kita, mempengaruhi karakter-karakter anak. Nah kemudian apakah memang sebetulnya orang tua memang harus bersikap protektif terhadap anak, bahkan mungkin ada yang overprotektif begitu? Apakah memang harus diterapkan dalam hal ini? Mungkin ada aturan-aturan yang harus dibentuk di keluarga sehingga anak-anak nanti lebih disiplin. Kalau protektif atau bahkan overprotektif tentu konteksnya menjadi cenderung negatif ya. Tetapi sejauh anak-anak itu merasa bapaknya adalah pelindung, anak-anak merasa ibunya adalah pelindung, bapak ibunya adalah orang yang paling tepat untuk dicurhati begitu, saya kira clear masalahnya. Jadi kalau biasanya indikatornya sederhana Pak. Jadi kalau kita punya anak kemudian kita pulang dari kerja, biasanya langsung kan mobil bawa masuk ke garasi itu sudah ikut naik ke mobil misalnya. Jadi mobil belum diselesaikan ke garasi sudah ikut. Nah begitu anak-anak masuk ke mobil misalnya bertiga berempat anaknya misalnya, itu langsung rebutan Pak, rebutan bercerita dengan bapak atau ibunya. Nah ini salah satu indikator. Pak tadi kami di sekolahan begini Pak, bertengkar dengan teman Pak, yang satu lagi ngomong apa lagi, Pak kami bikin mainan Pak, ini mainannya Pak, itulah. Ini contoh bahwa oh ternyata memang orang tua kita memang orang yang paling tepat. Tetapi berbeda manakala kita pulang dari kantor mungkin atau dari sawah atau mungkin dari ladang, begitu pulang
anak cuek-cuek aja. Nah, ini mungkin perlu dibangun kedekatan emosional antara anak dan bapak. Nah, manakala salah satu indikatornya itu, manakala kita pulang terus dikerubutin anaknya untuk bercerita masing-masing apa yang terjadi selama kita berpisah, saya kira tidak perlu protektif. Karena bahkan ketika kita mungkin yang sudah agak tua kayak saya 50-an tahun punya anak yang sudah umurnya 20 tahun begitu atau 22, ketika ada lawan jenis jatuh cinta juga cerita, Pak, ini Pak, tadi teman saya SMS ini maksudnya apa ya? Apa ini yang namanya jatuh cinta? Itu cerita Pak gitu lah. Nah, kalau seperti itu saya kira sudah nyambung, langsung sudah nyambung. Dan itu biasanya memang dibangun Pak, dibangun ada kejujuran antara anak dan orang tua. Tidak ada yang ditutup-tutup di antara anak. Saya kira clear gitu. Berarti memang orang tua berperan untuk membangun budaya di keluarganya. Saya kira sangat berperan. Baik Pak Amir, nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Dan bagi pemirsa Rati TV juga pendengar radio NFM, kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama kami. Dan kita akan melanjutkan perbincangan, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Selamat Malam Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Lebih dekat, lebih hangat. Rati TV, memori hati. Rati TV acaranya oke. Rati TV acaranya oke. Rati TV makin dekat, makin hangat. Tonton terus ya Rati TV, makin dekat, makin hangat. Saya bangga sekali menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Karena di Universitas Muhammadiyah Purworejo saya diajarkan banyak hal. Salah satunya adalah di bidang kepenulisan. Dan dari situ alhamdulillah saya bisa lolos menjadi finalis Duta Bahasa Jawa Tengah tahun 2016. Saya merasa sangat beruntung bisa berkuliah di Purworejo, khususnya di Universitas Muhammadiyah Purworejo, karena lokasinya yang sangat strategis, hening, jauh dari keramaian membuat saya lebih nikmat, lebih syahdu, dan lebih menikmati untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggoro, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya merasa senang bisa sekolah di Universitas Muhammadiyah Purworejo karena di sini saya mendapatkan pengalaman yang tidak akan saya dapatkan di universitas lain. Saya sangat bersyukur berada di Universitas Muhammadiyah Purworejo karena di sini saya mendapat beasiswa bidik misi, di mana beasiswa bidik misi tersebut dengan biaya Rp0 dan kita mendapat yang namanya tunjangan biaya kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini saya juga sangat bersyukur karena saya juga mendapat lolos PKM pendanaan tahun 2017, di mana karena saya dapat lolos, saya dapat uang pendanaan sebesar Rp7.500.000. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Purworejo. Siapkan masa depan dengan meraih prestasi dengan metode peningkatan ilmu dan akhlak mulia. Universitas Muhammadiyah Purworejo menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2017-2018 mulai 27 Februari sampai dengan 31 Agustus 2017. Gelombang kedua 29 Mei sampai dengan 29 Juni 2017. Gelombang ketiga 31 Juli sampai dengan 31 Agustus. Gelombang khusus mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 September. Masih di Selamat Malam Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Pemirsa Rati TV dan pendengar Radio NFM, kita malam hari ini masih mempunyai tema, yaitu mengenai mewujudkan harapan dan impian anak
dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 23 Juli 2017. Dan kita masih bersama Pak Amir malam hari ini. Tadi kita sudah berbincang banyak mengenai bagaimana peran keluarga dalam membentuk anak atau membentuk karakter anak. Ternyata memang keluarga ini menjadi poin penting atau poin nomor satu untuk membentuk karakter anak, dan selain itu juga ada lingkungan yang tidak kalah mempunyai pengaruh terhadap anak. Nah, baik Pak, ini mengenai mengenai anak-anak. Nah, sebetulnya di Kabupaten Kebumen sendiri kan tadi dikatakan oleh Pak Amir mendapatkan penghargaan kota layak anak. Nah, tapi selain dinobatkan sebagai kota layak anak, sebetulnya apakah kasus-kasus dalam tanda kutip mungkin kasus kejahatan begitu banyak yang melibatkan anak-anak atau bahkan mungkin korbannya anak-anak? Sebetulnya di Kabupaten Kebumen sendiri bagaimana gambarannya, Pak? Oke, Mas Edi. Jadi yang pertama terkait dengan kabupaten layak anak, Pak, ya. Jadi bukan kota layak anak tapi kabupaten layak anak. Itu memang indikatornya banyak, tetapi garis besarnya adalah bahwa sarana prasarana yang ada di Kabupaten Kebumen itu memang ada keberpihakan kepada anak. Salah satu contoh yang sederhana barangkali ketika di depan sekolahan itu ada yang namanya zebra cross untuk anak-anak sekolah. Itu salah satu indikator. Kemudian kalau sarana prasarana yang lain, misalnya di tempat-tempat pembelanjaan Jadi Baru, Rita dan seterusnya, itu ada tempat bermain anak. Kalau misalnya di Kebumen ada yang namanya kolam renang, itu ada kolam renang dewasa, ada kolam renang anak-anak. Kemudian ada tempat-tempat yang memang ada keberpihakan. Artinya bahwa setiap keputusan yang diambil, kepentingan mereka menjadi pertimbangan. Kalau di rumah berarti memang hal-hal yang berbahaya itu tidak disandingkan kepada anak, karena sepengetahuan kami itu terutama anak-anak di bawah umur 6 tahun itu tidak boleh dikatakan tidak, Pak, karena itu akan mengganggu perkembangan anak. Jadi kalau misalnya saya punya anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun bahwa memegang api itu berbahaya, bukan berarti ketika dia pegang api kemudian dilarang, itu tidak. Tetapi sebelum api dekat sama anak itu sudah dipindahkan, sehingga harapannya memang untuk menumbuhkan kreativitas, inovasi, kecerdasan itu anak itu tidak pernah dikatakan tidak. Jadi misalnya jangan makan A, jangan makan B, jangan pegang A, jangan pegang B, itu tidak dilakukan. Malah itu malah jadi semakin penasaran biasanya. Iya, gitu. Semakin penasaran malah semakin ingin melanggar gitu loh. Betul. Tetapi sebelum itu dekat dengan dia itu sudah dipindahkan, sehingga memang apa yang terjadi di lingkungan anak itu yang semuanya boleh dilakukan oleh anak. Kalau memang minum kopi mungkin tidak boleh begitu, ya kopi jangan diletakkan di dekat anak. Kalau peso memang tidak boleh dipegang anak, ya jangan dekat anak, itulah. Itu jadi kabupaten layak anak itu karena memang Kabupaten Kebumen dianggap sudah memperhatikan kepentingan anak, khususnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik, prasarana-prasarana publik itu sudah diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan kejahatan kejahatan kasus ya. Kasus begitu. Alhamdulillah perkembangannya cukup signifikan. Jadi jumlah kasus di tahun 2015 di Kebumen itu 120 kasus, Mas. 120 kasus. Artinya 1 bulan itu 10 rata-rata. Di tahun 2016 itu 130 kasus, naik 10 kasus begitu. Dan tahun 2017 sampai hari ini itu 31 kasus. 31 kasus. Ada ini sudah lebih dari setengah tahun. Artinya kalau memang nanti mudah-mudahan sih cukuplah 31 kasus saja, tetapi kalau dikumulatifkan dengan waktu yang sama yang masih 5,5 bulan berarti tidak mencapai angka 60. Kalau dari 100 di bawah itu ya. Iya, tentu harapannya sudahlah 31 kasus saja gitu loh. Dan kebanyakan kasusnya memang kasus seksual. Tapi perlu dipahami oleh masyarakat bahwa anak itu sesuai dengan undang-undang itu sampai dengan umur 18 tahun. Artinya bisa saja anak 17 tahun begitu terjadi pelecehan seksual gitu. Padahal mungkin
suka sama suka gitu loh. Tapi tetap itu adalah anak yang harus dilindungi gitu loh. Jadi umurnya memang cukup tua sampai 18 tahun gitu. Nah, ini bisa dikatakan menjadi satu keprihatinan. Kasus pelecehan seksual kebanyakan pasti anak perempuan ya Pak ya. Iya, yang menjadi korban begitu. Nah, ini kan artinya ketika si anak menjadi korban, ini bisa menjadi salah satu poin yang membentuk anak itu mungkin jadi minder, jadi takut dengan lingkungan, mungkin ada trauma seperti itu. Nah, ini sebetulnya kasus hal-hal yang seperti ini begitu, apakah memang karena kelalaian dari orang tua itu menjadi salah satu poinnya, alasannya begitu Pak? Kalau kami melihat secara umum bahwa preventif yang paling efektif adalah orang tua harus dekat dengan anak. Maka ketika ada pihak eksternal yang mencoba untuk menjadikan tanda petik korban begitu, mesti anak ini cerita sama bapaknya, sama ibunya cerita. Pak, Bu, tadi kok bapak guru saya, tetangga saya, atau tamu yang datang ke rumah, atau mungkin siapa tante dan seterusnya itu kok begini gitu loh. Nah, kalau memang anak ini terbuka dengan bapak ibunya, selesai Pak. Begitu ada anomali atau kejanggalan sedikit saja, itu sudah bisa identifikasi. Orang tua kan sudah paham begitu ya. Oh, seperti itu berarti besok kamu harus jauhin dia dan seterusnya. Tetapi persoalannya kadang-kadang karena tidak dekat antara orang tua dan anak, sehingga ketika terjadi seperti itu ditutup-tutupi. Tetapi tentu bukan hanya faktor itu, ada juga faktor-faktor lain yang mungkin harus orang tua perhatikan. Misalnya begini, kasus yang terakhir tidak perlu saya sebutkan namanya. Anak SMP itu menjadi korban pelecehan seksual oleh orang yang dewasa lah, katakanlah umurnya 50 tahun, 45 tahun gitu loh. Tetapi memang kami melihat berdasarkan kasus-kasus yang berdasarkan kasus itu yang kemudian kita wawancara dan seterusnya, itu menurut saya juga peran orang tua kembali lagi yang kurang optimal. Kenapa? Karena sangu ke sekolah setiap hari itu jumlahnya 10.000 Mas. Nah, ini salah satu kasus saja ya, 10.000 per hari, padahal dia itu pakai sepeda. Tetapi di jam-jam tertentu itu harus makan siang, karena sampai rumah itu karena jam 3 dan sering makan siang. Nah, persoalannya pada suatu waktu si anak ini punya HP baru, kemudian punya sepatu baru, kemudian punya baju baru, kemudian punya jam tangan baru. Mestinya orang tua yang tidak pernah membelikan ini mestinya kan respon. Oh, lo kamu kok bisa beli handphone baru harganya misalnya sampai 2-3 juta, mestinya ada pertanyaan. Ini tidak ditanyakan begitu, tapi setelah berjalan 2 tahun, hampir 3 tahun, karena anak ini dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 hampir 3 tahun gitu, itu baru terungkap. Kemudian dia mengadukan kepada pihak berwajib bahwa anaknya telah menjadi korban pelecehan seksual. Nah, artinya apa? Manakala komunikasi anak dan orang tua baik, kemudian orang tua juga perhatikan perkembangan anak. Begitu pegang HP harga 2 juta, 3 juta, kalau ngasihnya tiap hari cuma 10.000, mesti bertanya, kamu HP dari mana? Tas jinjing itu yang bagus itu dari mana? Jam tangan yang harganya 1 juta dari mana? Itulah ini. Kemudian atas dasar kasus itu sempat kami mencoba menyimpulkan bahwa oh ya, ternyata memang orang tua ini menjadi sangat penting di luar lingkungan. Tentu guru ya sangat penting juga saya kira, tetapi lebih penting lingkungan rumah, karena guru itu kan satu guru mungkin ngopeni, guru BB satu ngopeni 300 orang gitu loh. Jadi saya kira berat sekali. Tapi kalau orang tua hanya ngopeni 3 itu saya kira, atau 4 orang, sekarang paling maksimal anak 5 sudah banyak banget lah gitu lah. Jadi saya kira itu. Nah, berarti orang tua memang harus lebih respect terhadap anak. Mungkin kalau ada ada perubahan, mungkin perubahan sikap ataupun apa, itu bisa langsung ditanyakan begitu ya Pak? Saya kira ya. Nah, kan biasanya ini Mas, anak biasanya itu cukurannya biasa-biasa saja,
tiba-tiba kok sejam sekali, 2 jam sekali kok melihat cermin sisiran gitu, itu ya mesti perlu dijak ngobrol kemana. Tiba-tiba biasanya nggak pernah lihat baju-baju yang matching apa enggak, bawaan dan atas, kok ini kok tanya Pak ini matching enggak, ini mesti kita tanya ya. Kita telusuri, oh ada apa ini, oh anak saya mulai remaja, oh anak saya mulai naksir lawan jenis, dan seterusnya, saya kira yang harus diperhatikan gitulah. Baik, artinya memang peran keluarga di sini sangat berpengaruh terhadap anak, begitu Pak Amir. Baik, nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Untuk pemirsa Rati TV dan pendengar Radio FM, jangan kemana-mana, kita akan kembali namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Selamat Malam Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Kami menghimbau agar masyarakat Kabupaten Kebumen gemar makan ikan secara teratur karena ikan adalah makanan yang lezat dan bergizi tinggi. Rati TV dan pendengar Radio 19 Juli 2017, yaitu dengan tema kita malam hari ini mengenai mewujudkan harapan dan impian anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2017 ini. Dan tadi kita sudah berbincang banyak, ternyata di Kabupaten Kebumen untuk tahun 2017 ini mengalami penurunan dalam hal kasus terhadap anak atau kasus yang berhubungan dengan anak. Ya Pak, dan harapannya memang ke depan tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban ataupun anak-anak yang terlibat dalam hal-hal dalam tanda kutip, mungkin kalau anak dikatakan kejahatan mungkin agak terlalu ini ya Pak, terlalu bagaimana begitu, mungkin kenakalan anak begitu ya. Baik Pak, ini masih mengenai kenakalan anak. Di media sosial, di media cetak, di media elektronik saat ini masih hangat diperbincangkan kasus bullying. Nah ini juga mungkin secara tidak langsung mungkin orang-orang yang membuli itu juga kadang tidak sadar begitu, ada membuli dengan verbal atau membuli dengan fisik. Nah ini kalau di Kabupaten Kebumen sendiri bagaimana Pak? Pernah ditemukan kasus seperti ini atau tidak? Sampai hari ini belum ada laporan terkait dengan kasus bullying ya. Jadi masih aman-aman saja. Tetapi memang bahwa itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak menjadi bisa minder, anak bisa menjadi rendah diri begitu, karena apalagi kalau kebetulan dia difabel. Difabel. Jadi saya kira walaupun memang kadang-kadang juga ada baiknya kalau terukur mungkin ya. Jadi kalau kita mengejek orang itu terukur, malah jadi termotivasi bisa jadi. Tapi secara umum tentu tidak boleh itu. Jadi untuk bisa tumbuh kembang anak tadi saya sampaikan memang sebaiknya itu tidak ada mengejek dan lain-lain, sehingga anak-anak itu bisa berkembang dengan baik. Tetapi berkaitan dengan ini tentu apalagi di media sosial sekarang sangat berkembang, tentu butuh kesadaran bersama bahwa ketika ada teman, saudara yang punya kekurangan, mestinya justru harus didorong untuk dimotivasi agar dia percaya diri begitu. Kejadian-kejadian di kelas begitu, sebenarnya orang membullying itu kan karena mungkin menurut kami sih tidak sportif lah, apa namanya itu kalau tidak sportif istilahnya, mungkin ada seperti senioritas ya itu harapan kami tidak terjadi, karena kalau sampai kemudian membatasi anak menjadi tidak bisa berkembang, tentu
rugi bagi anak yang di bullying itu gitu loh. Tetapi seringkali juga orang mengejek orang lain itu memang kan untuk membahagiakan diri sendiri gitu loh, jadi merasa secara tidak langsung kadang-kadang kita juga mungkin secara tidak sadar dalam tanda kutip bisa dikatakan ada unsur membuli, tapi untuk lucu-lucuan biasanya kayak gitu ya Pak. Ya kalau untuk lucu-lucuan kemudian dia diterima sebagai sesuatu yang lucu-lucu tidak masalah, tetapi seringkali kita merasa ingin lucu tetapi sana merasa tersinggung. Nah, itu yang kalau kemudian berulang lama-lama bisa jadi minder gitu. Karena itu di teori dasar hak anak itu kita sebagai orang tua itu tidak boleh kalau di keluarga ya kita tarik ke keluarga, karena Hari Anak Nasional itu temanya pelindungan anak dimulai dari keluarga. Yang pertama, orang tua itu tidak boleh membeda-bedakan Pak. Jadi kita punya anak 4 misalnya, yang satu cantik jelita, tinggi, kemudian bersih, kemudian banyak teman begitu. Yang satu kebetulan warna kulitnya lebih gelap, kemudian mungkin tinggi badannya lebih pendek, cara bicaranya lebih tidak menarik gitu. Jangan kemudian dibeda-bedakan. Karena ketika dibeda-bedakan itu tentu ada rasa tidak bisa menerima kan. Karena itu juga lahir tidak ingin lebih jelek dari orang lain gitu loh. Jadi seringkali orang tua itu secara otomatis Pak, baik secara verbal maupun secara perilaku itu bahkan hanya sekedar pikiran, tetapi sekedar pikiran itu bisa dibaca oleh anaknya. Oh sebenarnya bapak ini lebih cinta kepada kakak saya daripada saya. Jadi ada asumsi dari anak terhadap dari orang tua gitu. Apalagi kalau sampai verbal ngomong, cerita dengan teman, cerita dengan tetangga, wah anak saya yang nomor 1 itu kemarin ranking 1 loh di SMA, atau di SMA 1, SMA terdokumen, tapi yang kedua waduh saya sulit itu. Wah ada aja yang ngajari itu lebih capek itu jangan sampai terjadi hal-hal kayak gitu. Seringkali itu ada tidak disadari, ada aplikasi gitu. Jadi ini tentu dilarang membeda-bedakan, sehingga kita dorong semuanya, yang cantik jelita, yang gagah perkasa, yang jelek itu ya anak kita juga. Kita dorong semuanya untuk bisa tumbuh berkembang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi Kabupaten Layak Anak itu kan salah satunya sarana prasarana publik itu mempertimbangkan kepentingan mereka. Di dalam keluarga juga sama, jadi semua keputusan yang kita ambil di keluarga itu harus mempertimbangkan kepentingan anak. Jadi kepentingan anak itu harus dipertimbangkan. Contoh yang sederhana begini Mas, kalau kita ngecat rumah misalnya, itu kan seringkali hanya diputuskan oleh orang tua. Cat kita mau biru, mau kuning, mau merah itu keputusan sekarang. Tapi kalau yang demokratis, rumah-rumah sekarang, kalau keluarga-keluarga muda sekarang banyak demokratis. Kamarnya anak Barep itu mungkin jingga begitu karena perempuan. Kemudian anaknya yang laki-laki nomor 2 mungkin biru karena sukanya biru. Bapaknya mungkin ya romantis dengan istrinya jingga gitu loh. Jadi beda. Tapi itulah demokrasi. Itu salah satunya cerminannya itu. Jadi harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti keluarganya suami istri, kemudian anaknya 3 perempuan semuanya, ternyata motornya semuanya trail begitu loh. Nah ini kan tidak mempertimbangkan, itu adalah salah satunya gitu. Salah satunya tergantung kebutuhan masing-masing anak. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan usia. Usia dipertimbangkan. Jadi kalau kita mau bicara tentang hal-hal yang jorok, kemudian porno misalnya, anak kita baru umur 5 tahun sampai 10 tahun, nantilah gitu loh, setelah anak-anak tidur begitu misalnya kan. Atau kita mau bertengkar dengan istri, berbeda pendapat, agak tegang begitu ya, nanti setelah anak-anak tidur atau pas anak-anak tidak ada, atau ketika kita keluar di mobil berdua gitu. Tapi di mobil juga berbahaya kan ya, di mobil kemudian turun di taman kota, tengkarlah di situ gitu kan gitu, sehingga anak-anak tidak tahu. Ini bagian-bagian yang di tema hari ini harus dikembangkan. Kemudian yang lebih penting lagi, mendengarkan. Jadi kalau anak itu bercerita, apa tadi pagi saya ketemu teman begini-begini, ya tolong sediakan waktu untuk anak-anak kita. Jadi waktu untuk anak-anak kita bukan waktu sisa. Kita kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore sudah capek begitu. Ketika mendengarkan anak sambil aduh ngantuk-ngantuk capek, itu bukan begitu. Kita konsentrasi betul ketika dengan anak kita konsentrasi betul juga ketika kita di kantor. Ketika tidur ya tidur betulan gitu loh. Maka
saya juga sebenarnya berharap bahwa mengelola anak, mengelola keluarga, mendidik, membesarkan anak, mengembangkan anak itu bukan energi turahan begitu loh, tapi memang energi yang masih berkualitas, segar begitu, disadari penuh bahwa ini haknya anak harus kita berikan gitu loh. Baik, artinya memang kembali lagi keluarga ini menjadi sangat penting, terutama dalam memperhatikan anak, tumbuh kembang anak, dan bagaimana anak nantinya mungkin ketika dewasa akan dibentuk seperti apa itu dari keluarga begitu. Pak Amir, ini karena waktunya sudah di penghujung acara, mungkin ada yang ingin disampaikan terutama mungkin dalam hal ini kepada orang tua dan juga anak-anak, silakan Pak. Yang pertama ingin saya sampaikan, kami ucapan terima kasih karena kasus pada tahun ini turun sampai bulan Juli tanggal 19 ini cuma 31 kasus. Kalau diperbandingkan 2 tahun sebelumnya itu tentu hari ini sudah 65 kasus. Jadi kami sampaikan terima kasih, ini tentu partisipasi masyarakat yang luar biasa. Yang kedua, kami juga sampaikan terima kasih karena Kabupaten Kebumen hari ini sudah dinyatakan sebagai Kabupaten Layak Anak, walaupun kriterianya dan skornya kami belum diberitahu, dan Bupati akan menerima itu besok di hari Minggu di Gedung Gubernuran Riau. Gitu. Karena itu sebagai Kabupaten Layak Anak dan kasusnya sudah menurun, ayo ini kita kembangkan terus bahwa predikat layak anak memang layak anak beneran gitu loh. Kalau hari ini misalnya belum bisa mendapatkan predikat terbaik, ayo kita kembangkan sehingga tahun depan bisa menjadi yang terbaik. Kesadaran orang tua terhadap hak anak, kualitas pertemuan dengan anak, mari kita tingkatkan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, tetapi mungkin perlu diskusi lebih lanjut, pada saat kita ketemu dengan anak dan istri di rumah, atau juga cuma dengan anak tok di rumah, itu kita berharap HP itu tidak dipegang. Itu dengan seperti itu kualitas pertemuan kita dengan keluarga memang betul-betul berkualitas, dan bukan sekedar formalitas ketemu, waktunya lama mungkin, tapi kualitasnya tidak ada. Saya kira itu Mas Didi yang kita sampaikan. Baik, terima kasih Pak Amir, dan kita doakan Pak Amir semoga selalu senantiasa sehat dalam melayani masyarakat di Kabupaten Kebumen, dan harapannya memang anak-anak, terutama anak-anak di Kabupaten Kebumen, bisa menjadi generasi penerus bangsa nantinya. Baik, terima kasih pemirsa Radio TV dan pendengar Radio FM sudah bergabung bersama kami, dan tetap saksikan Selamat Malam Kebumen tentunya di Ratih TV Kebumen dan Radio In FM Kabupaten Kebumen. Dan akhirnya saya Didi Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Ya.